Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day, and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini, gua akan ngebuat video tentang CHOCH ya, atau Change of Character ini dibuat sebagai konfirmasi entry trade atau ya konfirmasi untuk supaya kita bisa mengeksekusi trade-nya. Oke. Dan di video sebelumnya ya, gue juga udah ngebahas tentang break of structure dan change of character ini eh secara simplified, oke. Dan sekarang kita akan lebih leluasa untuk ya untuk basa-basi lah atau untuk menjelaskan A, B, C dan lain sebagainya. Oke. So, change of character untuk entry konfirmasi. Now, sebenarnya change of character ini ya, kalau di channel gue ya, anjir kotak gue nggak keluar-keluar lagi. Nah, oke, ini ya kotak gue yang cantik ini. Oke, jadi change of character ini adalah invalidasi ya. Invalidasi ya udah nggak jadi bad mood, gue nggak jadi nulis karena nge-lag dia browsernya, nggak tahu trading view-nya. Anyway, jadi kalau di gue bilangnya invalidasi karena apa? Change of character sama gue sedikit review ya tentang video sebelumnya. Ini break of structure. Setelah itu boom, ini invalidasi kalau gue bilang. Ada yang bilang CHOCH ini di mana change of character of course. Setelah itu apabila kalau break lagi ke atas seperti ini karena dia bearish kan. Ini namanya CHOCH lagi ya. Atau invalidasi lagi. So, ya di sini kita akan mencontohkan. Kayak ini kita dari 4 hour time frame aja. Kita juga di video sebelumnya membahas tentang U-Swiss ini. Anyway, untuk U-Swiss ini gue nggak pernah nge-trade selama beberapa bulan ya di U-Swiss. Jadi ya coba aja kita pakai lah. So, U-Swiss kalau kalian nonton video sebelumnya juga udah tahu. Bullish, boom, break of structure. Setelah itu apa? Invalidasi structure atau CHOCH. Ya, whatever. Oke. So, setelah itu dia continue lagi, ya kan? Ini high-nya, poin invalidasi atau poin change of character-nya apabila high itu ditembus, ya. Setelah itu dia break of structure lagi dan dia break of structure lagi ke bawah. Dan sekarang, ya, kita cari structure range daripada ini ya. Ini gue lihat juga bisa kita buat contoh sebagai change of character yang kalian dambakan ini ya. Enggak sih, invalidasi. Bukan dambakan ya. Ya, terserah sebutan orang masing-masing sih. Oke. Di sini gue lihat ada chance untuk membuat example ya, atau contoh. Jadi di sini kita akan ngebahas dua tipe change of character di mana kita bisa entry ya. Gimana caranya entry berdasarkan change of character atau invalidasi. So, di sini kita punya range ya, ketika low ini terbentuk maksud gue ya. Jadi ini belum ditembus ya. Sorry ini gue nggak modal banget anjing karena gak ada masih belum berlangganan lagi untuk si replay button ini ya. Tuh, ini kalau kita pencet tuh kan akan keluar iklan seperti ini anjay. Bahkan kalau gak dipencet ini pun keluar sendiri ya anjir. Nyebelin banget. Oke. So, anyway, ketika low ini pergerakan harga ini masih belum terbentuk, ya ini kita coret-coret dulu. Nggak usah deh. Ya. Sebelum ini terbentuk, dia ini punya range daripada high ini ya dan low ini. Dan apabila kita top down analisis dari 4 hour time frame, seperti yang gue bilang, ini adalah change of character kalian nih, invalidasi ya. Akan gue namain invalidasi aja karena ini channel gue. Tapi invalidasi dan change of character ini sama aja. Invalidation. Gue slash aja deh karena titlenya juga change of character anjir emang. Slash change of character. Biar puas nih. Ya agak sinian biar gak ngalangin. Oke. Masih bener nggak mic gue? Oh, masih. Oke, jadi setelah si change of character ini, of course kita berekspektasi bahwa harga akan bearish, di mana atau dia akan melanjutkan trend bearishnya setelah invalidasi bullish structure ini, ya, ke bearish structure.
Oke. Dan setelah dia CH-OCH ini, seperti yang kalian lihat, dia ngebuat high, setelah itu ngebuat low baru, di mana ini break of structure, ya. Gue tandain satu-satu lama-lama, nggak apa-apa sih. Break of structure, nih oke, kita taruh bottom karena break of structure ke bawah. Boom, setelah break of structure ini, ya ekspektasi kita adalah apa? Kita mempunyai protected high di sini, ya. Kalau kalian nggak tahu protected high atau structure range dan lain sebagainya, kalian cari aja manifest forever structure range, oke? So biar kalian tahu. Oke, kita punya range daripada high ini, ya, dan low ini, oke. Dan setelah kita udah mengetahui harga ini di time frame higher time frame ini mau kemana, ya, kita mencari apa? Point of interest. Kalau gue pribadi, gue pakai supply and demand zone. Mungkin ada yang pakai entah support and resistance, gimana ini dulunya support sekarang jadi resistance, ya kan. Ini nggak tahu karena dia berkali-kali tersentuh, ya kan. Nah, tuh kan kalau gini, sebenarnya anyway ya, ini sorry gue ngebacot dikit. Nih, gue sering melihat trader ini membanding-bandingkan gitu, supply and demand sama si support resisten ini tuh sebenarnya bagusan supply and demand. Ada yang bilang bagusan support resisten. Gue nggak peduli bro sebenarnya. Eh, Apapun yang bekerja buat kalian, ya buat lo, ini ya udah kalian pakai aja, nggak usah ngerecokin sana sini gitu loh maksud gue. Kayak orang punya preference masing-masing. Ini gue pakai supply and demand, di mana demand zone yang valid adalah menurut gue yang ini, ya. Dan apabila orang-orang yang memakai si support and resistance dan ternyata dia pakai support resistance ini juga, tuh hasilnya kurang lebih sama gitu loh maksud gue. Tuh harga pun juga membalnya di situ anjir. Kayak ya udah sih preferensi masing-masing. Oke, so anyway, ya. Kalau kita pakai supply and demand zone, ya oke, gue pakai supply, sorry bukan demand. Ini supply yang valid adalah ini. Oke, karena apa? Ya, ini kita ganti supply dulu. Supply gue biru. Nah, anjay. Karena apa? Karena sebenarnya supply zone yang valid adalah overall candlestick ini, ya, pergerakan harga atau candlestick ke atas terakhir sebelum harga ke bawah. Ya, yang valid adalah itu pada saat itu sebelum apa? Sebelum termitigasi ini. Oke. Karena dia udah termitigasi, maka kita memakai demand zone yang memitigasi tersebut. Oke, boom. Sorry, supply zone. Ya. Nah, tuh kan dia baru dimitigasi pada saat harga ini menyentuh si setelah dia udah membuat low ini, ya kan. Setelah dia udah break off structure. Oke, jadi ini valid pada saat itu. Dan setelah itu ketika harga menyentuh si supply zone ini atau point of interest gue, ya kita bisa turun ke lower time frame. Buat apa? Buat mencari change of character atau invalidasi ke bawah. Now, sekarang ya. Sekarang baru nih akan kita jelaskan dua cara untuk mengimplementasikan CH-OCH ini ke dalam konfirmasi atau ke dalam entry trade. Oke. So, now di sini ketika harga menyentuh supply zone kita, ya, di sini kita punya break of structure, sorry, ada CH-OCH lower time frame atau invalidasi ke bawah pertama di sini, di mana mungkin kita loss di sini kalau kita entry biasa, ya, ini gue jelasin dulu, ya, gue jelasin dulu aja deh. Jadi sama, oke. Di lower time frame kita akan melihat bullish, 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 di mana pada akhirnya dia akan menyentuh higher time frame point of interest kita, ya, in this case supply zone. Setelah itu dia akan CH-OCH ke bawah. Dan setelah dia CH-OCH atau invalidasi ke bawah, kita akan mempunyai point of interest baru atau demand atau supply zone yang baru, in this case supply. Oke. Dimana kita bisa purely, ya, entry berdasarkan supply zone baru ini dengan stop loss di high terakhir atau sedikit ke atas, tergantung preferensi kalian. Oke. Jadi ketika harga
nge-retrace ke supply zone ini, kita akan ke-trigger dengan harapan atau dengan ekspektasi bahwa dia akan continuation atau break of structure terus ke bawah. Oke. Itu pertama. Oke. Yang kedua, dengan CHOCH juga ya, of course. CHOCH, boom. Setelah itu dia ngebuat lag. Nah, di sini kita bisa membuat apa? Ya. Kita bisa membuat order, in this case stop order ya. Sell stop, stop order lagi. Biasanya kan buy stop kalau bullish. Oke, berarti ini sell stop. Of course. Oke, bukan buy limit, bukan execution based on market pada saat itu juga, tapi kita memakai sell stop. Oke, karena apa? Karena kalau kalian ingat ya, atau kalian sering nonton video gue, tonton structure continuation. Oke, yang judulnya structure continuation, di mana di situ gue menjelaskan bahwa kemungkinan besar harga ini gak akan selalu nge-retrace ke demand zone atau supply zone kalian. Oke, setelah itu harga bakal lanjut ke bawah. Jadi in this case kalian bisa pakai stop order dengan ilmu tersebut ya, dengan pernyataan tersebut. So, ya, stop order gimana? Jadi kan harga ini nge-retrace nih. Udah gue gambar lagi anjir. Hapus dulu. Oke. Jadi kan harga nge-retrace. Ya, let's say kalian punya supply zone di high ini, ya, yang udah gue gambar ini. Ketika harga nge-retrace, dan menurut kalian, apabila harga ini lanjut ke bawah, ya, apabila harga ini lanjut ke bawah seperti ini, ya, apabila, ya, pada saat itu kan kalian harga masih di sini nih. Dan apabila menurut kalian harga ini lanjut ke bawah, setelah itu ini bisa kalian anggap sebagai lag, maka kalian bisa menaruh sell stop di low ini. Oke, dengan stop loss di mana? Di lag atau di atas lag apabila harga menembus ke bawah ini. Oke. Dan apabila ini terjadi kan bakal terjadi seperti ini nih. Sell stop order kalian bakal ke-trigger. Setelah itu kalian ya punya stop loss di high ini, dan ya udah dengan harapan bahwa harga ini akan lanjut terus ke bawah. Oke. Jadi ada dua hal itu, dimana kalian bisa sell stop atau kalian bisa sell limit in this case, atau bahkan di lower time frame kalian bisa confirm lagi di gua apabila si harga ini menyentuh supply zone kalian, in this case intinya point of interest, kalian bisa confirm lagi di second time frame. Oke. Tapi kalau gue pribadi dengan ilmu yang gue share di mentorship sih, nggak akan gue share di sini, si DSB ini ya, gue kalau bilang sama anak-anak di mentorship. So, jadi dengan dua model ini, si sell stop dan si sell limit, ya, kalian bisa memakai hal tersebut. Nah, di sini, ya, mungkin di sini kalian, di sini akan gue jelaskan lagi, ya. Kita implementasikan apa yang barusan gue jelaskan ke real chart. Oke. Di sini kita punya structure high, low, higher high. Setelah itu apa? CHOCH atau invalidasi. Boom. That's it. Now, apakah ini dianggap sebagai lag? Kalau gue jelas enggak. Oke. Jadi of course kita nggak akan ke-trigger dengan si sell stop kita ya, karena kita nggak menganggap ini sebagai lag. So, jadi mungkin kita akan minus 1 dengan apa? Dengan adanya si supply zone yang valid terakhir di sini. Oh, udah mitigasi, berarti di sini. Dengan stop loss ada di high ini. Oke, mungkin atas sedikit, genepin 5 pip mungkin. Oke, tapi ya dia langsung ketembus ya di sini. Seperti kalian lihat, begitu menyentuh si supply zone-nya ini, dia langsung ketembus ke atas. That's okay, that's fine. Ya memang wajar kalian trading. Yang harus kalian mengerti adalah probabilitas. Ya. Jadi kalian nggak akan menang terus, of course. So, anyway, di sini kita minus 1. Setelah itu, kita bisa apa?
setelah harga ngebuat leg ini, ya, boom, setelah itu break structure ke atas lagi, dia CH lagi, setelah itu apa? Setelah itu kita bisa entry berdasarkan sell stop di sini. Nah, oke, karena apa? Karena range 5 minute structure pada saat itu, ketika low ini terbentuk, dia kan nge-retrace nih ke sini. Boom. Nah, ekspektasi kita apa? Seperti yang gue jelaskan. Kemungkinan besar, ya. Jadi range kita pada saat itu adalah high ini dan low ini. Ya kan? Dimana kita punya supply zone ini. Boom. Oke. Jadi kita bisa, atau kalian bisa sell limit di sini. Ya. Boom. Setelah itu apa? Ketika harga udah nge-retrace ke sini, ya. Nih gue zoom in deh. Oke. Ketika harga udah nge-retrace ke sini, kan harga ngebuat low ini dulu nih. Boom, setelah itu dia nge-retrace ke sini. Kalian udah berpikiran dong. Kalian udah berpikiran bahwa apabila ya, apabila harga ini menembus low yang baru dibuat ini, dari high ini sangat valid untuk dianggap sebagai leg. Maka antisipasinya adalah apa? Kita bisa menaruh sell stop di sini, ya. Dengan pernyataan atau ilmu yang barusan gue share adalah harga nggak akan selalu balik ke supply zone atau demand zone kalian atau point of interest kalian, whatever. Ya, supply and demand zone nggak akan selalu balik harga tuh. Oke. Kalau kalian mau penjelasan lengkapnya, tonton structure continuation, ada di situ penjelasannya. So, ya, dengan ilmu tersebut kita bisa menaruh sell stop di low ini dengan stop loss di mana di paling high daripada leg-nya ini, atau kita tambahin lagi, kita genepin 7 pip, ya. Woi, missing, enemy missing. Anjir, kan gue ngulang lagi. Oke, sell stop di situ. Ya Tuhan. Sini ya. Sorry ada motor lewat nih, OTW. Weng. Aduh, apaan sih? Oke, so anyway, ya. So, oke. Berarti atau kita bisa melakukan dua-duanya sih. Sell limit di sini, setelah itu ketika kalian memonitor ini dan ini valid untuk dianggap sebagai leg, kalian juga menaruh sell stop order di situ, dan ketika sell stop ordernya udah ke trigger, ya udah, ininya tinggal dihapus, ya kan, sell limitnya, dan ya udah, seperti yang kalian lihat dia running. Kalau untuk manajemen resikonya tergantung kalian. Mungkin TP terakhir adalah low daripada leg ini, higher time frame leg dari di sini berarti. Oke, kalau kita lihat for our time frame kan, jika kita nge-zoom in, range kita adalah high ini dan low ini. Jadi bisa jadi kalian last TP-nya di sini, ya, TP terakhir. Kalau gue pribadi di situ adalah 50% mitigasi gue, ya. Jadi kalau gue pribadi sih, misalkan gue entry di sini, ya, tapi karena ini lower time frame sih ya, minutes time frame masihan, bukan second time frame, ya mungkin gue akan partial di sini, karena 4/6. Kalau gue pribadi, gue risk management itu untuk partial pertama di mana gue ambil 25%, 25% itu adalah at least 1/3 risk to reward, ya. Dimana harga ini ngebuat low, setelah itu ngebuat high, setelah itu ngebuat low lagi. Berdasarkan structure juga, of course. Makanya gue memilih si low ini, ya. Berarti 4,6 risk to reward itu gue ambil 25%. Setelah itu untuk apabila si harga ini menyentuh si higher time frame overall range, ya, di sini gue ambil 50%. Setelah itu sisanya gue biarin running dengan kondisi break even. Jadi kalau untuk manajemen resiko tinggal kalian aja gimana. Jadi ini untuk salah satu example, akan gue kasih example lagi. Kita nih santai aja ya bro, sambil ngopi. Nah, mantap.
Oke, so anyway, ya ini Swiss. Kita cari lagi yang pergerakan harga terakhirnya mana sekiranya yang bisa kita buat contoh. Jangan terlalu kiri-kiri karena kita nggak bisa nge-replay ya. Nanti ganggu. Okay, let's take a look at EU, GU, UJ mungkin gue rasa. Oke, UJ. Tapi jangan yang ini nyet. Kita bikin baru lagi aja. Ada UJ nggak ya? Ini USIS, ini UCAD. Kita USDJPY yang baru. Di situ ada contoh, ya kan? Mana nih? Mana anjay? Oh, yang tadi gue cancel anjoy. Nih, Owenda yang baru nih. Okay, so 1 hour time frame, of course. Ini kita nggak akan terlalu lihat gimana ya top down analisisnya. Nggak akan kita lihat dari weekly time frame. Too much wasting time. Nggak wasting time sih sebenarnya. Bisa ngejelasin buat kalian juga. Cuman ya kita di sini kontennya adalah atau title-nya adalah si CHO confirm. Jadi secepat mungkin kita bahas CHO-nya. So, 1 hour time frame, UJ. Kemarin gue juga mau entry di sini, tapi ini jam berapa anjir? Jam 12. Gue ada confirm. Jadi pas gue ngeliat chart, fuck banget anjir. Tapi nggak apa sih. Ya gue kan bukan robot yang bisa up to 24 hour anjay. Mana sih? Oh ini, structural liquidity. Taruh atas, oke. 1 hour time frame, higher time frame ya. Kita anggap paling higher time frame lah pokoknya. Oke, kita punya low, kita punya high. Structure range ada di mana? Ada di high ini dan low ini. Oke, that's it. Poin invalidasi break off structure ke atas maupun invalidasi CH ke bawah. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu di lower time frame kita ada demand zone in this case. Oke, demand zone yang valid ada di sini. Oke, boom, demand zone. Bang, kenapa nggak mencari demand zone yang ada di 1 hour time frame juga apabila structure higher time frame-nya 1 hour time frame? Ya, coba kalian lihat nih overall demand zone-nya ini anjay. Jadi ya kita refine ke 30 menit time frame gitu, that's it. Kayak jawaban simpelnya. Anjir, kenapa gue terlihat atau terdengar seperti gue bad mood, oke? Nggak ya, gue nggak bad mood anjir. So, anyway, demand zone termitigasi. Boom. Oke, demand zone kemitigasi apa? Kita turun ke lower time frame. Oke. Lower time frame buat apa? Lower time frame buat cari CHO atau invalidasi. Oke. Seperti yang kalian lihat. Low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Setelah memitigasi si demand zone higher time frame kita, apa yang terjadi? Boom, harga ke atas, ya kan? Harga lanjut ke atas seperti yang kalian lihat. Ya, kayak gini. Oke. Kita punya structure range dari low ini ke high ini. Oke. Now, oke. Karena ini contohnya gede banget anjir. Jadi kayak ya whatever lah. It's okay. Let's say kita punya demand zone ini. Oke. Kita punya demand zone ini di mana kita mau nge-buy limit. Oke, of course, karena ini bullish. Ya kan, kita mau ngelong dengan ekspektasi bahwa paling low itu long di demand zone, di buy limit, dan ya whatever. Oke. Nah, sekarang gue in this case bisa buat contoh untuk buy limit atau buy stop yang baru nih. Ya, demand zone ada di sini. Oke, buy limit of course seperti yang kalian lihat nggak termitigasi atau nggak tereksekusi trade kita. Oke, demand zone ada di bawah situ. Nah, seperti yang kalian lihat, ketika high ini tertembus, leg yang bertanggung jawab mana? Gue tanya. Di mana leg itu atau low daripada leg itu bisa kita pakai sebagai stop loss daripada buy stop order kita. Oke. Now,
leg yang bertanggung jawab adalah leg ini. Oke. Jadi entry kita adalah ada di high ini, di mana apabila harga melanjutkan break of structure atau melanjutkan structure-nya, ini bisa valid, ya, break of structure-nya valid. Setelah itu kita bisa entry juga dengan stop loss di low ini, oke. Bukannya ada di sini, ya. Karena apa? Seperti yang kalian lihat, apabila ya harga benar-benar menembus ke atas sini, ya, leg ini tuh sangat valid untuk kita sebut sebagai leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas. Oke. Jadi bukannya kita nih ya. Jadi order kita tuh begini kelihatannya. Oke. Nah, order kita begini. Nanti buy stop-nya bukannya begini. Oke. Oke, ada beberapa case di mana kita memang bisa pakai ini. Oke, tapi in this case enggak. Karena ini juga terlalu panjang untuk menganggap ini sebagai leg-nya. Oke. Maksud gue adalah si harga ini terlalu lama di sini juga. So, leg-nya adalah itu, dan kita bisa buy stop. Ya, sekali lagi buy stop lagi yang buy stop lagi yang ke-trigger duluan, bukannya buy limit, ya, atau bukan limit order. Karena apa ya? Ya, gue rasa ini cukup membuktikan. Ya, nggak cukup membuktikan sih. Karena baru 2 kali percobaan ya. Tapi menurut gue ini ya bukti bahwa harga ini nggak akan selalu balik ke point of interest kita, supply atau demand zone kita. Oke, karena ya dari 2 kali percobaan, 2 kali contoh, ya yang nge-trigger buy stop duluan. Dimana harga ini nggak nge-trigger buy limit kita, ya, dimana dalam artian harga nggak akan selalu balik ke demand atau supply zone. Oke, so anyway, buy stop ke-trigger, setelah itu kita entry di sini, ya. TP ada di mana? TP ada di sini. Overall TP. Ya, ini cuma dapat sekian sih. Karena ya, ini berapa? 23 pips stop loss, anjay. Oke, tapi ya tergantung kalian nge-manage-nya gimana juga. Apakah kalian, ya tergantung ini masih running juga. Ya. Ini mungkin kalian masih running sampai sekarang, ya. Tapi at least mungkin apabila kalian menyentuh 1/3, 1/2, nggak tahu, tergantung manajemen resiko kalian udah take profit, atau bahkan ya mungkin kalau gue entry di sini pun gue masih belum dapat apapun. Di sini sebenarnya gue akan dapat 25% di sini, ya, akan dapat 25%. Ini gue anggap gue ambil trade ini ya tanpa seconds time frame ya. 25% berapa ini? 1/4 ya tadi kalau nggak salah. 1/3, 1/3 ya. Oke, gue dapat 25% dari 1/3. Setelah itu gue break even, ya, dan boom, gue ke hit break even. Tapi at least gue profit sekian. Oke, dan gue bisa memanfaatkan si entry ini atau kesempatan inilah ya, momen ini. Oke. Daripada gue hanya menunggu si buy limit. Oke, jadi kalian bisa mengantisipasi dengan si buy limit ini dengan si buy stop, ya, atau ya seperti yang gue jelaskan tadi, kalian bisa input 2 order sekalian, buy limit dan buy stop, ya. Kalau buy stop otomatis kalian harus memonitor sih, karena kalian harus melihat dulu apabila harga ini memang benar-benar break of structure, kalian bisa mengandalkan low ini sebagai leg yang bertanggung jawab atas break of structure atau enggak. Dan apabila memang ini valid untuk dikatakan sebagai leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas, in this case, kalian bisa naruh stop loss di low itu. Oke, so, ya, gue rasa cukup sih. Contohnya si entry dengan CHOCH ini, ya. Ada 2 cara, di mana buy limit dan buy stop, atau bahkan ya seperti yang gue katakan tadi, kalian gabungin aja semuanya. Oke, so yeah, I think that's it buat video kali ini. Thank you very much for watching, and I will see you guys
in the next video. Peace.